Alhamdulillahirrahmanirrahim. Panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan diskusi tentang diseminasi budaya positif dengan fasilitator Ibu Fitriani Nur Hasanah SS. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita kirim Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 2 Pegadangan, yang terhormat Ibu Fasilitator, yang saya hormati rekan-rekan Bapak dan Ibu guru hebat, yang saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada siang hari ini. Adapun acara pada siang hari ini yaitu tentang diskusi tentang diseminasi budaya positif, dengan susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua adalah supaya acara ini berjalan dengan penutupnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Heru Joko Pitoyo. Kepada Bapak Dr. Andes Heru dipersilakan. Terima kasih Pak Ade atas sambutannya yang diberikan. Acara selanjutnya yaitu acara ini, presentasi tentang materi budaya positif yang akan disampaikan oleh fasilitator kita, Ibu Fitriani Nur Hasanah Sarjana Sastra. Marilah kita berikan waktu dan kesempatan kepada teman kita, sahabat kita, rekan sejawat kita, Ibu Fitriani Nur Hasanah Sarjana Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita sehat, iman, Islam, kemudian juga tak lupa salam serta selawat kita selalu haturkan kepada yang kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Heru Joko Pitoyo, kepada yang terhormat Bapak Ade Kurniawan, dan kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersedia untuk duduk bersama berdiskusi yang kebetulan temanya mungkin menarik karena berkaitan juga langsung dengan hewan apa aja? Jadi Pak Heru menyebutkan nama hewan, kemudian Pak Heru menyebutkan nama rekan kerja. Yang melanjutkan. Jangan ulang. Saya dulu Pak. Gajah dulu. Siapa lagi?
universal ya, yang secara umum. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang tidak ada kaitannya dengan unsur sara, ya, jadi tidak ada kaitan dengan agama dan lain sebagainya. Karena itu sifatnya kemanusiaan. Dan sudah diyakini oleh setiap manusia, setiap orang yang ada di dunia. Contohnya misalkan kejujuran, tanggung jawab, mandiri, dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang kita harapkan untuk tumbuh pada anak didik kita kan ya. Di SMP kita ini, SMP 2 pada kita. Nah, disitulah nanti ada seperti salah satunya adalah penerapan disiplin positif. Nah, apakah disiplin positif itu ada disiplin sendiri akan saya kupas ya dengan istilah dari disiplin sendiri. Nah, disiplin itu apa sih menurut Bapak Ibu? Nanti saya akan membagikan post-it ya. Yang silakan Bapak Ibu tuliskan. Disiplin itu apa sih, kaitannya dengan apa? Ya. Di sini saya akan membagikan post-it. Nanti Bapak Ibu tuliskan. Kira-kira pengertian disiplin itu apa? Diberi nama kita kan ya Bu? Sifatnya pengertian disiplin, taat dan patuh sikap dan perasaan terhadap nilai serta rasa tanggung jawab. Peraturan yang dibuat atau ada peraturan, mematuhi peraturan nilainya sudah disepakati dari dengan peraturan. Disiplin yaitu sikap yang menunjukkan taat aturan. Dilarang sikap perintah yaitu pelanggaran dan sikap negatif. Negatif itu mungkin maksudnya bingungan atau goyah gitu ya. Pelin-pelan kali ya. Pelin-pelan ya. Jadi pelin-pelan ya. Ya, disiplin tadi adalah beberapa ada kaitannya dengan aturan, menaati dengan peraturan. Kemudian ada juga yang menjawab sifat atau perasaan. Ya. Sebenarnya disiplin itu masih pada sikap atau perasaan. Yang perasaan bahwa karena kita sudah meyakini sesuatu, makanya disiplin itu adalah perasaan atau sikap untuk mematuhi keyakinan yang sudah ada. Nah, jadi di dunia kita kan masih ada berlaku peraturan, nggak mungkin juga ya seperti tata tertib di lalu lintas dan lain sebagainya, itu adalah aturan-aturan hukum sudah ada, sudah jelas ada. Nah, kita berbicara mengenai di lingkungan sekolah. Jadi maksudnya adalah di sini nanti akan saya kenalkan tentang keyakinan dari pada poin 4 ya. Sekarang disiplin positif adalah benar tadi adalah perasaan atau sikap patuh terhadap keyakinan. Ya, saya tidak menggunakan aturan. Kenapa alasannya nanti ada di jawab di poin 4. Kita langsung ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Kenapa sih orang berbuat salah? Kenapa sih orang senang melanggar aturan? Apa yang dia cari? Tadi positif. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 teorinya ya. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi survival, bertahan hidup. Jadi kalau ada anak didik kita melakukan kesalahan, kita tanya dulu ya. Misalkan dia lambat nih ke sekolah, tanya dulu kenapa kamu terlambat. Jangan langsung diomelin. Kenapa? Siapa tahu dia tidak punya uang ya. Jadi itu salah satu contoh bertahan hidup atau survival. Atau dia alfa terus. Kenapa dia alfa terus? Tanya dulu. Ternyata dia bekerja membantu orang tua karena ekonominya kurang. Ini salah satu contoh dari kebutuhan dasar manusia yang tujuannya adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi tujuan yang kedua ini biasanya terlihat pada siswa kita yang mungkin cari perhatian, ya. Saat kita mengajar, dia liburan, ngobrol, kemudian apa namanya? Mungkin dia mencari perhatian yang lain ya, duduk di bawah lantai,
tidak mengerjakan tugas-tugas terus. Nah itu harus ditanya dulu, kenapa dia seperti itu? Apakah di rumahnya dia merasa tidak dihargai, tidak dilihat, merasa tidak berada, dianggap oleh keluarganya dan lain sebagainya, ditanyakan. Ya, tanyanya ya strateginya Bapak Ibu sendiri sudah misalnya paham ya, anak berapa, adiknya berapa, ada loh siswa kita yang anak pertama adiknya 7, belum ada. Ya itu harus tanyakan dulu. Jadi jangan kita memvonis dia nakal atau tidak nakal. Jadi tetap kita harus gali dulu. Apa sih kebutuhan yang dia yang akan kita kasih ke dia? Kebutuhan dasar apa sih yang dia mau? Ya. Ketiga, kebebasan. Nah, kebebasan ini contohnya saat siswa kita ingin lagi pelajaran matematika, kemudian ada anak menggambar gambar. Kira-kira tanyakan tuh, kenapa kamu menggambar? Ini Bu, saya bosan. Itu adalah salah satu contoh dia membutuhkan kebebasan, Jadi mungkin pertama dia inginkan metodenya yang menarik, atau dia memang tidak paham, tidak pahamnya ini seperti apa, kenapa gitu. Jadi itu salah satu contoh siswa yang membutuhkan kebebasan. Jadi mereka mencari-cari tidak sesuai dari role atau aturan yang saat ini kita terapkan. Ini lagi matematika atau lagi bahasa Indonesia, atau lagi nulis BTK. Nah, itu kenapa? Tanyakan dulu. Ya. Yang keempat yaitu kesenangan. Nah, kesenangan. Bisa jadi anak yang berulang pun dia mencari kesenangan. Contohnya, misalkan dia suka menjahili temannya, terus dijahili. Tanya, kamu kenapa seperti itu? Kenapa? Apakah kamu senang kalau temanmu cerita, atau nangis, atau kehilangan, atau bingung? Ada siswa yang bertujuan itu menjadi kesenangan dia, karena mungkin di rumahnya banyak dilarang, ya, banyak dibekap, atau dia tidak bergaul dan lain sebagainya. Dan 5, penguasaan. Nah, pada penguasaan ini Bapak Ibu harus teliti. Ada siswa kita yang selalu menonjol, namanya di dalam kelas. Nah itu dimanfaatkan karena dia ingin mungkin menonjolkan diri, menguasai bahwa saya bisa loh di PMR, saya bisa loh di matematika, atau di bahasa Indonesia, atau di seni, dan terlihat. Nah kalau dia terlihat, ya kita kasih tugas-tugas yang memang mungkin level tingkat kesulitannya lebih dari teman yang lain. Jadi kalau dia distandarkan atau dia tidak diberikan sesuatu yang memang buat dia menonjol, itu akan mencari-cari perhatian. Bu, saya ini 5 detik bisa terjadi udah selesai. Itu berarti dia mungkin bisa, tetapi karena dia disamaratakan levelnya dengan teman yang lain, jadi dia mencari perhatian kepada kita. Nah, 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu guru harus paham supaya tidak salah menafsirkan perilaku siswa kita. Tiba-tiba dia pas salah, tapi pasti ini tidak. Tapi kita cari tahu dulu kebutuhan apa sih yang dia mau, yang siswa kita mau. Ini adalah teori dasar di mana kita menggali dulu kenapa sih anak ini berbuat seperti ini. Jadi ada 3 poin di situ. Nanti saya ada fotokopi beberapa. Nanti bisa diisi, nggak harus hari ini kan, sambil lalu aja diisi. Di situ nanti cerminan ini saya berikan ke Bapak Ibu semua. Di situ akan mencerminkan kebutuhan dasar dari Bapak Ibu semua. Nanti kalau sudah saya jumlah ternyata besar bagian 1 sampai 10 itu kebutuhan dasarnya apa, kemudian 1 sampai 11 sampai itu ada berapa poin ya? 40.
Nanti akan terlihat kebutuhan dasar apakah ya dilengkapi. Nah, di situ ada poinnya 1, 3, 5. Jadi nanti saya akan menjumlah dari atas ke bawah satu kolom. Kira-kira mana yang paling tinggi itulah kebutuhan atau keinginan bapak ibu. Kasih nama kamu tuh nggak usah kalau lagi. Ya, Kasih nama. kasih nama. Sambil ini aja ya Bu ya, sambil jalan aja. Kemudian motivasi perilaku. Ini jawabannya Gosen dalam bukunya Restricting School Discipline. Menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Jadi anak-anak kita yang takut dihukum, dia akan berusaha tertib. Itu ya, apa logikanya. Kemudian mendapatkan penghargaan atau pujian. Atau anak-anak kita yang tertib, begitu pun mungkin motifnya adalah ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Seperti tadi Pak Ade ya. Jadi mereka berlomba-lomba karena nanti ada rewardnya nih, ada pujiannya. Jadi mereka melakukan itu. Kemudian ada yang motivasi ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Pada motivasi ketiga inilah yang seharusnya ditumbuhkan pada peserta didik. Jadi motivasi internal, bahwa dia menghargai dirinya sendiri, bahwa dia mempercayai nilai-nilai kebajikan. Tadi ada pengertian disiplin tadi karena tidak dikasih nama, tapi saya sepakat yang tadi berbuat sesuatu tapi dengan berbuat sesuatu dengan kehendaknya dia sendiri tanpa takut perasaan tadi itu ya panjang tadi itu ya Bu ya. Itu saya sepakat tadi itu. Tanpa adanya rasa tidak nyaman, rasa takut dicemooh, ya ini. Secara pribadi tanpa ada paksaan. Jadi di situ itu ya kita melakukan sesuatu secara sadar, secara yakin. Apa alasannya? Karena kita meyakini keyakinan atau nilai-nilai kebajikan, bukan karena takut hukuman, bukan karena reward atau penghargaan. Kenapa tidak 2 motivasi ini? Karena kalau 2 motivasi ini, siswa akan seperti bunglon, berubah-ubah. Ada Pak Imam, akhirnya dia lebih suka karena mungkin tidak dihukum. Nggak ada Pak ini, nggak ada Bu itu, gitu ya. Nah, kemudian kalau penghargaan juga demikian. Bukan Pak Adit, saya mah nggak mau lah kerjain tugas itu. Kalau Pak Adit mah dapat KTL, kalau Pak itu enggak. Jadi seperti perilakunya itu berubah-ubah Pak, tidak konsisten. Bukan tidak boleh memberikan reward atau penghargaan atau pujian, tapi benar tadi kata Pak Adit juga bahwa kalau memberikan reward yang berlebihan juga akan sebenarnya mematikan kreativitas, motivasi siswa sendiri. Ya, perlu digarisbawahi tidak salah memberikan reward tadi ya, tetapi disitulah ternyata siswa juga akan mati keinginan dia, motivasi dia yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia hanya mengharapkan penghargaan, pujian, dan dia hanya mengikuti pada guru tersebut saja. Dia akan pilih-pilih. Saya mah kalau sama Bu itu dulu. Ya akhirnya dia patuhnya sama Bu itu aja. Kalau sama Bu itu mah biasa aja, dia aja. Yang enggak, ya biasa aja, dia nggak akan mungkin over atau mematuhi sesuatu tugas dan lain sebagainya. Jadi yang diharapkan di sini adalah yang poin yang ketiga tadi, yaitu motivasi dari diri dia sendiri. Mereka mau menjadi apa, kemudian juga karena alasan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, masuk pada keyakinan kelas. Pada teori ini kita tidak membicarakan atau tidak menyebutkan peraturan atau istilah tata tertib, tetapi keyakinan. Ya. Kenapa keyakinan? Karena dipercayai setiap manusia memiliki keyakinan terhadap nilai-nilai kebaikan.
yang sudah saya contohkan tadi, misalkan kejujuran, tanggung jawab, mandiri, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti diharapkan Bapak Ibu membuat keyakinan kelas yang berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan tadi. Misalkan saya sudah mempraktekkan sih ya di kelas 71 dan beberapa kelas. Sebenarnya hampir mirip dengan kesepakatan sebenarnya. Tetapi kita gali dulu ya. Jadi si anak ini kalau menyebutkan ya memang kamu meyakini itu benar ya Bu. Contohnya nih dia jadi satu, jangan terlambat masuk kelas. Jadi tidak terlambat atau tepat waktu harusnya nih ya poinnya ya. Tidak berhenti saat jam pelajaran. Itu poinnya adalah apa ini kalau tidak berhenti? Sesuai menghormati guru. Jadi gurunya ada di dalam, kemudian dia tidak ke kantin dong. Gitu. Kalaupun gurunya tidak ada di dalam juga tidak ke kantin. Kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa saat jam pelajaran biasanya nggak boleh keluar masuk dan jajan ke kantin. Jadi dia menerapkan patuh itu karena keyakinan dia sendiri. Tidak boleh mengobrol saat jam pelajaran. Di sini nilai kebaikannya adalah menghormati gurunya yang ada di dalam. Jangan ngobrol, gurunya ada di dalam, akan menjelaskan. Itu kaitannya dengan keyakinan. Tidak boleh sering ke toilet, sama seperti tadi ya, keluar masuk lagi. Mengerjakan tugas tepat waktu, di sini berarti disiplin atau tanggung jawab. Dilarang menyapa di kelas, ini rasa peduli. Kemudian tertib dan taat peraturan. Memanggil teman sesuai namanya. Ada yang nama bapaknya, nama ibunya dipanggil ya, bawa. Tidak boleh tidur di kelas. Ini bagian terakhir ini sebenarnya ada di dua kelas yang Bu boleh tidur setelah mengerjakan tugas. Boleh tidur di kelas setelah mengerjakan tugas. Tapi itu begitu. Terus Bu kenapa Bu kita nggak boleh tidur di kelas? Kan kita udah selesai tugas kita. Oke, kamu bertanya, Ibu tulis dulu. Nah sekarang misalkan kamu tidur, terus teman-teman kamu masih mengerjakan, Ibu ada di depan. Kalau kamu tidak ngantuk sekali, tidak urgent, tidak mendesak, kamu tidur. Kira-kira kamu menghargai sopan tidak dengan ibu guru atau bapak guru yang ada di depan? Kemudian sama teman-teman kamu seperti apa? Ibu nggak boleh sopan. Oh ya udah, berarti nggak usah dimasukkan ya poinnya. Akhirnya bersedialah ada beberapa siswa di kelas 71 dan 10 berapa ya? 4 kalau nggak salah. Ya udah, berarti poin ini tidak termasuk ke kesepakatan kelas kita ya. Ya Bu nggak apa-apa. Jadi saat dia menelurkan kesepakatan, ya nanti akan saya kembalikan kepada mereka sendiri. Kemarin kamu sudah bilang untuk tidur di kelas nggak boleh, katanya nggak cepat. Terus kenapa kamu lakukan? Oh ya itu saya lupa. Berarti gimana? Ya udah, berarti saya minta maaf dan nggak akan ulangi. Ya. Percakapan ini sebenarnya masih ada nanti panjang di segitiga restitusi. Itu adalah solusi bagaimana siswa memperbaiki kesalahan dia sendiri. Jadi tidak kita paksakan, kita sarankan melakukan sesuatu. Tadi ya, atau hukuman tadi, reward atau hukuman. Nah, di sini mulai dari sini hukuman dan penghargaan. Kenapa sih tidak dihukum? Kenapa sih tidak menggunakan kata hukuman atau penghargaan? Kenapa tidak dengan hukuman? Karena siswa merasa tidak nyaman. Nah, kalau hukum pasti dia tidak nyaman ya. Kemudian malu, menimbulkan rasa dendam. Mungkin saja dia dendam nanti sampai uang ya, kayak dirinya. Nah, bukan tindakan karena takut. Jadi melakukan sesuatu itu karena takut. Jangan penghargaan, melakukan tindakan dengan harapan dapat hadiah, pujian. Motivasi berkurang jika tidak ada hadiah atau pujian tadi ya. Oh kalau Pak Ade saya patuh lah tugasnya dilakukan karena saya nanti kalau pergi 3 kali dapat TPR, kalau enggak. Nah kalau sama Bu Fitri, dia kan nggak terlalu ini galak, ya udah nggak usah tugasnya, kita cuma nggak ngomelin. Nah jadi anak bisa menilai seperti itu. Nah disitulah kelemahan penghargaan tadi. Jadi dia bisa memperlakukan gurunya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan atau motivasi eksternal tadi.
Makanya tadi sudah disebutkan motivasi yang terbaik adalah motivasi dari diri sendiri dengan mempertimbangkan saya akan menjadi apa sih ke depannya dan juga menghargai nilai-nilai kebajikan yang dia percaya. Ya. Adalah juga posisi kontrol. Nah, di sini kita berperan ya sebagai guru, 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 pemantau, 4 teman, dan yang kelima manajer. Penghukum itu jelas ya, ada aturan ya, kamu terlambat, nah kali 10 kali lapangan, itu penghukum. Kenapa? Karena siswa tidak diberikan ruang untuk menjelaskan kenapa sih dia terlambat, kenapa sih dia tidak mengerjakan tugas. Jadi di posisi penghukum ini kita tidak mendengarkan aspirasi siswa, yang pertama. Yang kedua, aturan dibuat oleh kita. Dia terlambat, tapi dia suruh lari 10 kali. Gak ada hubungannya sebenarnya. Ya, hukuman itu gak ada hubungannya. Tapi harus dilakukan masih apa? Lakukan, coba 10 kali, paling lama. Itulah posisi penghukum. Jadi tidak ada aspirasi siswa yang tersalurkan ya. Dan antara kesalahan siswa dan hukuman pun biasanya tidak nyambung, tidak relevan. Yang ada tadi malah tadi yang menimbulkan tidak nyaman, malu, kemudian rasa dendam, terus itu yang hukum. Jadi mudah-mudahan nanti setelah mengerti teori ini kita pelan-pelan ya berusaha untuk berubah gitu ke arah yang lebih baik. Kemudian membuat rasa bersalah. Kali ini saya juga coba menerapkan ya, masuk kekurangan dari saya setelah mengenal teori ini. Kalau membuat rasa bersalah biasanya ibu-ibu guru, kamu gimana sih, kamu nggak ngerti ibu ya, ibu udah jauh-jauh juga udah ngajak kamu dari tadi nggak didengerin. Nah itu membuat rasa bersalah. Jadi seolah-olah anak itu dengan kalimat itu dibuat untuk merasa bersalah terhadap kita. Kenapa dia melakukan itu kan? Gurunya juga sudah lama di situ udah menjelaskan, kok nggak didengerin sih, nggak diperhatikan sih. Nah itu posisi membuat rasa bersalah. Kemudian posisi pemantau. Nah posisi pemantau ini agak lebih baik ya, karena biasanya di sini ada aspirasi siswa. Misalkan, Neng jauhlah, kenapa sih kamu melakukan kesalahan? Kenapa sih kamu datang terlambat? Bukannya kita kemarin sudah sepakati kalau kamu datang terlambat, yang ibu berarti 15 menit, berarti kamu keluarnya 15 menit terakhir loh. Lebih lambat dari temannya istirahat keluar, kamu 15 menit berarti di kelas mengganti kesalahan kamu terlambat. Nah, itu pemantau. Jadi kita meminta konsekuensi dari tindakan dia, tindakan si siswa tersebut. Kemudian posisi teman. Nah posisi teman ini sebenarnya yang berbahaya ya. Rata-rata saya juga kadang melakukan ini. Jadi posisi teman itu kita dekat dengan siswa kita, ngobrol, bahkan ada harapan. Kamu mah ya udah deh, kalau kamu nggak kerjain itu nggak apa-apa buat kamu, nanti ibu ingin, pokoknya buat kamu doang khusus spesial. Nah biasanya kalau yang seperti itu siswa kita akan berlindung kepada kita terus karena kita dianggapnya sebagai teman CS ya. Nanti kalau ada apa-apa, kalau ibu aja pasti boleh begitu. Jadi dia akan juga memilih-milih, dia akan sedikit memanfaatkan kita atau banyak ya. Ada biarin pokoknya nanti kalau saya nggak boleh begini mah saya ngomong sama bu itu masih boleh, apa itu saya pasti boleh. Nah disitu bahayanya posisi teman. Jadi aturan-aturan yang dilanggar itu sama kita diperbolehkan dengan si A ini. Kalau si B nggak boleh, kalau si B karena ada kedekatan emosional. Ya. Kemudian di sini yang lain adalah posisi manajer. Nah, yang diharapkan adalah posisi ini manajer. Nah itu dimana saat kita menanyakan kenapa kamu terlambat, kita dengarkan alasannya. Oh iya, kamu terlambat. Ibu juga pernah terlambat. Kita sama-sama manusia kadang memang melakukan kesalahan, ya. Kita bisa terlambat. Nah sekarang kamu kalau terlambat kira-kira itu merugikan siapa? Bukan saya bu.
Terus kalau kamu masuk di tengah-tengah pelajaran mengganggu tidak? Mengganggu. Kamu mau menghormati ibu tidak? Maaf bu, saya tidak menghargai ibu, tidak menghargai ibu. Itu semua muncul dari mulut si siswa diri kita. Jadi dia mengakui bahwa dia salah, bukan kita yang memutuskan bahwa dia salah. Setelah dia mengakui, kemudian hukumannya atau konsekuensinya itu apa? Bukan dari kita juga, dari dia. Ya, misalkan, nah sekarang kamu terlambat kenapa? Tadi saya kesiangan bu. Oke, hari ini kamu kesiangan. Hari ini tanggal sekian, jam sekian kamu kesiangan. Nah besok untuk memperbaiki supaya kamu tidak terlambat, tidak kesiangan apa kira-kira? Nah itulah dia disuruh berpikir. Carilah solusi supaya kamu besok tidak terlambat. Ya udah bu, saya tidak akan main HP lagi. Saya akan tidur jam 9 malam. Saya akan datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Itu solusi itu keluar dari siswa sendiri. Itu yang diharapkan. Itulah fungsi manajer. Jadi jangan sampai kita membuat hukuman untuk dia sendiri, untuk siswa kita, tapi dia memperbaiki kesalahan dia sendiri. Itulah yang diharapkan. Ya. Ada posisi kontrolnya. Segitiga restitusi. Nah ini tadi kaitannya sama tadi ya. Pada segitiga restitusi ini juga berkaitan dengan percakapan tadi. Satu, menstabilkan identitas. Karena berbuat salah nih, kita stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana menstabilkannya? Si A terlambat, ya. Terus kita tanya, oh kamu terlambat? Iya bu, saya terlambat. Ya nggak apa-apa, ibu juga sering terlambat. Tapi ibu juga berusaha untuk tidak terlambat, untuk tepat waktu terus loh. Terus bagaimana kira-kira kalau kamu terlambat, akhirnya kamu rugi, guru merasa tidak dihormati yang ada di kelas. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kok divalidasi tindakan yang salah? Seharusnya kan tidak divalidasi ya, tidak dibenarkan ya. Ternyata di sini divalidasi. Jadi itu manusiawi. Terlambat itu manusia, perbuatan kamu yang kesalahan kamu adalah manusiawi. Jadi supaya dia tenang dulu, tujuannya seperti itu ya. Jadi supaya si siswa ini tenang dulu, dia melakukan kesalahan, kemudian ditenangkan dulu. Kita tanya lagi, itu manusiawi kok, ibu juga kadang ya. Terus bagaimana untuk kamu ini mengganti dari kesalahan kamu, dari pelanggaran kamu terhadap keyakinan kamu? Ya bu, saya main HP sampai malam, jadi paginya ngantuk. Terus saya juga nggak bisa konsentrasi, tidak bisa bekerja dengan kelompok saya. Kelompoknya rugi kan, akhirnya dia nggak ikut berpartisipasi dalam kelompok dia. Jadi dia merugikan beberapa pihak, maka dia sendiri. Nah, itu disadarkan dulu bahwa dia merugikan orang lain, ya. Jadi dalam kurikulum merdeka itu namanya memerdekakan siswa, itu ternyata ya dia merdeka tetapi tidak boleh melanggar hak orang lain. Jadi orang lain juga merdeka, tapi jangan dilanggar juga. Pasti ada batasannya. Nah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah setelah kita membuat keyakinan atau kesepakatan, nah kita balikan sama dia. Nah kamu terlambat, kamu tidak ikut menyelesaikan tugas kelompok, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas kita tidak melanggar bagian mana? Bagian tidak menghormati, harus saling menghormati, bertanggung jawab, mandiri. Iya, tidak saling menghormati, dia karena tidak menghormati gurunya, dia terlambat dan semuanya. Kemudian tanggung jawab temannya mengerjakan tugas, dia enggak karena dia terlambat. Mandiri, ya dia tidak melakukan itu secara mandiri, inisiatifnya dia sendiri, tidak. Jadi dia melanggar 3 keyakinan. Kira-kira apa sih yang mau kamu ganti dari kerugian? Jadi restitusi itu ganti rugi sebenarnya ya. Arti harfiahnya bahasanya adalah ganti rugi. Jadi kamu akan mengganti apa sih
terhadap guru kamu yang merasa tidak dihormati, terhadap teman kamu yang merasa tidak mendapatkan partisipasi kamu untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Nah, saya akan minta maaf Bu terhadap Bu guru ini. Saya akan ikut belajar kelompok karena sudah jadi ya mungkin nanti saya akan presentasi. Jadi dia tetap ambil tanggung jawab itu, ya. Walaupun di kelompok dia tidak kasih sumbangsi siapa pendapat dan lain sebagainya, tapi saat presentasi ya dia harus ambil, bagian. 1, 2, kemudian apa lagi? Mandiri. Ya saya akan secara mandiri tidur lebih awal, bangun sendiri. Kemudian saya tidak akan terlambat, saya akan di sini sebelum jam 7 pagi. Itu semua muncul dari siswa tersebut, bukan dari gurunya. Kamu terlambat, berarti lupa kamu lari 10 kali lapangan. Tidak. Jadi dia mengganti kekecewaan orang-orang lain, keyakinan yang dia langgar dengan yang dia yakini sendiri. Jadi dari dia sendiri solusinya. Seperti itu. Itu yang dia harapkan atau itu teori segitiga restitusi. Nanti di sini nanti kita masuk pada sesi diskusi. Kira-kira ada beberapa kasus, kemudian nanti bagaimana Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak dengan teori-teori yang sudah dijabarkan, kira-kira kemudian tantangannya seperti apa sih kalau diterapkan di sekolah kita? Ya, karena di sini benar-benar dunia ideal ya, tidak ada aturan atau tata tertib, adanya keyakinan, kesepakatan, tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan. Yang ada adalah motivasi diri siswa tersebut untuk mematuhi keyakinan yang sudah disepakati. Bapak Ibu ya, mungkin nanti masuk pada sesi diskusi. Diharapkan Bapak Ibu memberikan sumbangsi karena ini juga teori yang baru saya dapat juga ya, yang membuat agak tercengang juga. Kira-kira bisa nggak ya diterapkan di anak-anak kita gitu ya? Sama saya juga nggak ada hukuman, mana ya? Coba kita terapkan. Nah, saya sudah menerapkan sih beberapa gitu ya. Ya itu, tapi belum terlihat progres ya Pak, karena kan habis saya modul ini baru dapat, kemudian ulangan, jadi belum terlihat gitu ya. Saya waktu itu kemarin ada contoh di kelas salah satu kelas, dia keluar masuk, terus saya tanyakan juga, ya menurut kamu kalau keluar masuk ibu ada di dalam, itu pantas nggak sih? Enggak, nggak pantas. Nggak pantasnya kenapa? Ya nggak pantas Bu, saya nggak menghormati ibu. Berarti dia sudah dapat tuh, saya sudah, jadi dia sudah paham ya. Terus kalau kamu mau menghormati ibu, terus mau kamu ganti apa? Kecewaan ibu kalau merasa tidak dihormati sama kamu. Saya lakukan itu teori ini ya. Dan dia pun saya minta maaf, nanti saya di pelajaran nggak akan keluar kelas lagi. Ya itu baru sekali ya. Jadi memang kalau namanya kita membiasakan itu ya nggak sekali jadi ya, nggak 100%. Namanya juga budaya itu kan warisan berapa puluh tahun ya Pak Rian ya, PKR ya. Kalau budaya itu ya nggak turun temurun, jadi nggak terus tiba-tiba kita terapkan langsung jadi langsung sesuai harapan kita, itu juga mustahil lah. Mungkin itu dari saya Bu Air untuk materi tentang bagaimana teori-teori mendisiplinkan siswa yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan atau diskusi silakan di forum diskusi setelah sesi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kita berdiskusi, berbagi gitu ya. Kalau misalkan ada, silakan Bapak dan Ibu guru barangkali ada yang dia punya, oh masalahnya seperti ini, kira-kira solusinya seperti apa. Silakan Bapak Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kedepannya gitu ya. Menurut saya artinya gini, ketika kita menetapkan peraturan otomatis ya, saya sebagai seorang muslim ya, yang saya terapkan ya, khusus ya untuk siswa muslim itu saya ajak mereka kesadaran untuk merasa takut kepada Sang Pencipta. Awalnya seperti itu ya. Jadi pertama kali saya memberikan kesadaran bahwa setiap gerak gerik kita, apapun yang kita lakukan, lepas dari pengawasan Sang Maha Pencipta. Itu yang saya terapkan selama ini. Nah kemudian untuk memberikan kesadaran memang sama Bu Heni sekali saya juga dapat mengambil ini dan cukup banyak. Dan situ ya seperti Bu Fitri tadi menerangkan tentang bagaimana siswa sendiri mencari solusi sendiri untuk menghadapi masalah sendiri sehingga kita tidak melakukan punishment dan lain sebagainya, dan dia menyadari itu. Artinya motivasi intrinsik ya bahasanya. Motivasi intrinsik itu yang saya mau ganjal, bagaimana motivasi intrinsik yang ada pada diri seseorang pasti ada, tapi bagaimana caranya motivasi intrinsik yang ada pada diri itu tetap ada tanpa harus ada rangsangan dari pihak luar ya. Jangan sampai misalnya setiap siswa harus dimotivasi terus. Nah bagaimana kita memberikan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa itu benar-benar tumbuh subur, artinya ada gitu ya, nggak harus dimotivasi terus. Itu bagaimana caranya, trik apa kira-kira agar siswa itu merasa dia benar-benar bahwa sesuatu yang dia lakukan ini adalah kesalahan dan tidak mungkin harus melakukan kesalahan dalam 2 kali. Ya sebagai hadis Nabi, janganlah engkau jatuh dalam lubang yang sama dalam 2 kali. Jadi jangan sampai jatuh di dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. 2 kali itu tidak boleh. Itu yang saya terapkan selama ini. Jadi pasti tidak lepas daripada syarat gitu ya. Ketika saya menerapkan tentang disiplin. Kalau misalnya disiplin yang desiminasi artinya gagasan ya, gagasan budaya positif luar biasa. Bagaimana caranya budaya positif, salah satunya disiplin itu harus kita terapkan dan benar-benar mengakar kepada siswa kita untuk melakukan hal-hal yang bentuknya positif. Yang kedua ya, untuk masalah saya itu di sini belum adanya kesepakatan dari seluruh pembina atau seluruh guru ya, terutama pembina OSIS, pembina kesiswaan gitu kan. Ketika saya menerapkan seperti ini, yang ini seperti ini. Nah, jadi saya ingin di sekolah kita itu ada kesepakatan, ada kata sepakat apa sih yang akan kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa. Jangan sampai kalau misalnya dia terlambat dihukum kali, atau besoknya B terlambat dihukum menulis C misalnya, yang C terlambat dihukum sampah dan sebagainya. Jadi saya ingin sendiri gitu, apa kira-kira untuk menyamakan disiplin masing-masing, ataupun misalnya tidak menyamakan, apakah hukuman itu sifatnya situasional atau seperti apa, saya kurang paham karena belum ada kata sepakat. Menurut saya kalau di lapangan seperti itu ya, karena mungkin kita jarang adanya rapat bagaimana pembinaan siswa secara intensif misalnya, atau rapat bagaimana membuat hak siswa benar-benar seperti apa yang dimiliki oleh Rasul. Banyak sih yang akan saya bicarakan, tapi cukup dulu ada tadi buahnya. ya dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan pendampingan tentang masalah kedisiplinan dan budaya positif yang mungkin terlihat di sekolah kita, yakni yang jelas makin banyaknya orang, makin banyaknya siswa, jelas akan menjadi masalah yang kompleks ya. Karena kita tadi dengar bahwa dari Pak Heru pun juga begitu, dari karakter siswa sendiri pun juga kita kan tidak bisa menyamakan satu persatu. Mohon maaf, baik itu muslim maupun muslim kita tidak menyamakan karena kita di sekolah negeri. Yang pertama, yang kedua tentang kedisiplinan ataupun entah itu siswa yang nakal itu nantinya mendapat hukuman ataupun siswa yang baik mendapatkan penghargaan. Yang jelas menurut pandangan pribadi, mohon maaf mungkin seperti tadi harus ada diskusi bersama
bahwasanya siswa ini kita masukkan ke sekolah di sini, yang diterima di sini nantinya untuk di kemudian hari, itu memang harus ada kesepakatan, harus ada keyakinan yang disebutkan tadi. Gimana caranya? Ya kita bareng-bareng ngomong dengan komite, ngomong dengan orang tua mungkin dan sebagainya. Kita mengadakan rembuk bareng, bahwasanya untuk mendidik anak itu memang tidak semudah itu gitu maksudnya. Ya, jadi jangan sampai nanti ada kata-kata bahwa orang tua kan itu mau urusan sekolah, mau urusan guru. Terserah Pak, mau dijewer, mau ditendang, mau dicubit, mau diguyur, terserah Bapak. Pokoknya kita udah pasrah ke sekolah terhadap anak saya, ke sekolah terhadap guru, terserah mau diapakan. Tidak seperti itu nantinya. Maka untuk diharapkan dari pihak sekolah nanti juga mohon nanti arahan mungkin dari para PKS dan sebagainya, para sekolah mungkin kita mengadakan hal seperti itu. Jadi intinya anak itu memang, mohon maaf ya Om ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita memang harus mengingatkan. Ya, bahkan terhadap mungkin anak saya pribadi itu juga begitu. Karena nyuruh nyapu aja, hari ini dia nyapu, besok enggak lagi, dia suruh lagi. Besok lagi lupa lagi, ya suruh lagi. Mungkin halnya seperti itu. Jadi ada hal kesalahan ya, oke hari ini kamu salah, oke sehari ini kamu salah, besok diingatkan, besok lagi salah, ya diingatkan lagi. Jadi tidak akan ada hukuman dan tidak ada penghargaan di situ. Jadinya hanya akan ada mengingatkan dan mengingatkan. Dia sampai sejenuh apapun, mungkin seperti itu karena kita merasanya sebagai pendidik itu di situ maksud saya. Tidak ada hal yang siswa akan tiba-tiba jadi baik dalam sehari atau 2 hari atau satu minggu, 2 bulan dengan kita hanya memberikan nasihat sekali masuk, wah itu keberuntungan. Tapi kalau besok 2 kali diingatkan masih bisa bagus, itu juga keberuntungan. Dan itu adalah hak dari Sang Pencipta. Kalau saya begitu, sama aja ya kan, bahwa kita kembalikan bahwa kita ini tidak bisa merubah. Mohon maaf, kita guru itu tidak bisa merubah. Anak itu mau jadi pandai, mau jadi, mohon maaf, jadi bodoh, mau jadi nakal, mau jadi pinter, bukan tanggung jawab kita pribadi sebagai guru. Kita hanya memfasilitasi untuk mereka mengingatkan, kita ngasih rumusan-rumusan, kita ngasih jalur-jalur untuk siswa ini, oh ini yang benar loh, gitu doang. Ini jalan yang benar, enggak kita, oh kamu terlambat. Oke, kenapa terlambat? Besok bisa bangun lebih bagus, ya Pak, bisa bangun. Hari ini bisa bangun begitu, tapi nyatanya kita nggak tahu. Mungkin kita lupa juga nih, nanti siapa yang terlambat? Hari ini ketemu kita, besok ketemu Pak Ade, ternyata anak yang sama ini. Ya, mungkin itu. Jadi tentang masalah disiplin positif ini sangat bagus, semoga aja bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah kita. Jadi nantinya memang di kurikulum mereka pun tidak ada kata-kata tidak naik kelas, gimana coba? Karena dilema juga buat kita sebagai pengajar kan. Kalau anak yang nakal ya tetap kita ayomi, tetap kita ajak untuk naik kelas. Anak yang pintar juga seperti itu, jadinya ya mau bertanya pada siapa jadi itu mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kepada yang misalnya kemiskinan itu bisa dibuka oleh diri kita sendiri, mau nggak mengubahnya seperti itu. Jadi harus digarisbawahi, mengubah, tidak bisa mengubah yang namanya ini. Kalau misalnya karakter, memang untuk belajar adab perlu waktu puluhan tahun ya di dalam kehidupan seperti ini, dan mungkin kita tidak akan bosan-bosannya untuk menasihati siswa-siswi kita seperti ini. Terima kasih kamu. Setuju? Siapa lagi Bapak? Dari tanggapan para dan guru ini, terutama khusus untuk yang punishment ya. Jadi kita di sekolah sudah mengumumkan bahwa ada tata tertib kalau seandainya pelanggaran tadi itu poin
Dan ingat di poin bawahnya itu di tata tertib ada catatan Bu. Jadi selain poin ya, itu kan anak-anak hanya menerima tok saja gitu ya poinnya. Ternyata ada sedikit pendidikan edukasi. Ya contohnya misalkan selain poin, maka dia ditambahkan untuk yang melakukan pelanggaran sekian poin akan mendapatkan pendidikan dari guru yang melihat langsung atau mungkin para guru BP yang dilakukan dengan menyuruh misalkan membersihkan kamar mandi gitu misalkan. Nah, gitu ya. Dan kemudian kalau toh misalkan maaf nih ada mungkin guru ya setelah mungkin karena udah karakter kali ya. Nah, dia saking ininya, saking emosi gitu menurut saya. Saking sayang. Oh, saking sayang. Iya. Nggak usah saya. Nah, makanya saya mau tanya Bu Fitri ini. Kira-kira batasan-batasan apa yang kira anak-anak melanggar peraturan ya dalam hal fisik gitu. Katakan misalkan tadi yang saya bilang lari 10 kali lapangan gitu misalkan. Ya, itu kan mungkin kalau anak yang nggak sering berolahraga atau mungkin nggak kuat lemah gitu ya, itu bisa berpengaruh itu ya. Apalagi kalau dia bisa penyakit asma gitu ya. Nah, itu ada pengaruh sekali itu ya. Terutama ini pengalaman ini langsung nih dari ada anak kelas berapa itu kemarin langsung orang tuanya lapor ke saya gitu. Wah ini dihukum sampai 10 kali apa namanya loncat tinggi begitu 10 lompat jam ya 1, 2, 3 sampai keliling lapangan 10 kali besoknya nggak masuk sakit katanya. Nah jadi dia otomatis secara langsung protes ke saya, itu siapa yang melakukan? Nah dia sebutin apa gitu maksudnya. Nah jadi kira-kira gimana nih untuk masalah punishment yang ini, apakah batasannya nggak boleh fisik kayak tadi yang sering Pak Heru atau Bu Ida ya, kalau dia memerintahkan anak yang melanggar bersikap yang diarah ke depan gitu ya, kemudian ke kamar mandi gitu, itu mungkin bisa ya. Nah cuman yang fisik nih kira-kira gimana Bu Fitri ya, batasannya gitu loh maksudnya. Boleh fisik tapi jangan kira-kira terlalu membuat anak-anak sakit gitu karena lemak yang membuat badannya kurang ini ya macam ya begitu aja Pak. Ya sekian. Jadi kalau bicara hukuman tadi kalau seperti yang saya tadi kan itu ya tidak ada hukuman. Jadi memang si anak itu diserahkan pada dia sendiri untuk memperbaiki kesalahan dia. Jadi disitulah tadi ya misalnya si anak lambat kemudian 10 kali lapangan nih lari, itu sebenarnya nggak ada kaitannya. Jadi gali dulu nih anak kenapa terlambat, kebutuhan dasar tadi yang saya jelaskan tadi ada 5 kebutuhan dasar. Apakah dia kebutuhan survival ya, dia nggak ada uang sehingga dia nggak bisa ngojek sehingga dia harus jalan, atau seperti apa? Nanti kalau saya pakai ngojek saya nggak bisa jajan di sekolah, saya kelaparan nih, kan survival itu kebutuhan untuk dia bertahan hidup. Dosa juga kita kalau misalkan kita tiba-tiba pukul rata seperti itu gitu ya, udah nggak dia kelaparan suruh keliling lapangan lagi itu kan aduh gitu ya. Jadi benar-benar ditanyakan dulu kenapa dia melakukan pelanggaran, kemudian di akhirnya di restitusinya bahwa dia cobalah kalau bisa nggak kamu tidak melakukan pelanggaran ini, kira-kira seperti apa solusi dari kamu sendiri untuk memperbaiki kesalahan kamu hari ini. Saya terlambat karena saya punya duit 5.000, saya nggak bisa ngojek Bu, saya buat jajan di sekolah. Nah, kira-kira solusinya apa? Itu ada dia kebutuhan dasar dia adalah survival. Dia mau jajan, mau ngurusin perut nih di sekolahnya nih, makanya dia nggak ngojek. Nggak 100% salah kan anak ini, gitu kan? Jadi itu
mungkin di kebutuhan dasar dia itu kenapa dia melakukan itu dulu. Jadi motifnya gitu ya, motifnya dia kenapa dia melakukan pelanggaran. Kemudian kira-kira diserahkan kepada dia. Kira-kira kamu solusi untuk menyelesaikan masalah kamu apa sih? Kayak anak berantem, ya. Anak berantem misalkan sampai kancingnya lepas 3. Nah itu tanyakan sama si anak ini yang melepas kancing, kamu kira-kira mau seperti apa untuk mengganti teman kamu yang kancingnya 3 lepas? Ya dia harus bisa dong menjahitkan lagi, menempelin lagi 3 kancing itu di tempat temannya. Kenapa? Temannya kan rugi. Orang tuanya mungkin juga marah nanti kalau tahu bajunya ini kancingnya lepas. Jadi dia ya itu tadi harus jahitin. Terus saya nggak bisa jahit. Ya udah kamu belajar jahit sama ibu atau sama teman kamu yang bisa jahit. Yang penting kamu lakukan itu. 3 kancing itu harus nempel lagi di baju teman. Tetap dia mengganti kesalahan dia sendiri, menutup. Dia misalnya bikin lubang ya dia tutup lagi dengan tangan dia sendiri. Jadi di teori ini begitu Pak. Jadi kalau Bapak nanya hukumannya prinsip seperti apa, saya nggak bisa jawab karena memang tidak ada hukuman dan penghargaan. Jadi kita memang mengharapkan benar-benar anak ini sadar diri, kemudian memperbaiki kesalahan dari dia sendiri gitu loh. Itu tidak akan menjadi masalah. Nanti orang tua juga akan protes. Anak saya sudah jahit 3 kancing, udah tahu dia nggak bisa. Anak bapak melakukan kesalahan sehingga kancing 3-3 copot. Akhirnya dia harus mengganti rugi kecederaan temannya atau baju temannya yang 3 kancingnya lepas. Dia harus menjahitkan dong. Dia nggak bisa ya, dia harus belajar dong. Nah disitulah timbul sikap mandiri. Dia belajar untuk menjahit. Udah kalau guru seni sana belajar jahit. Akhirnya dia belajar jahit, dapat ilmu. Dan dia mengganti juga itu kerugian temannya yang 3 kancing lepas itu. Jadi kalau di teori ini seperti itu, nggak akan ada orang tua protes anak saya melakukan masalah ini diginiin enggak. Jadi disesuaikan. Dia salahnya apa? Merusakkan baju temannya, ya dia rapikan lagi. Itu solusi itu muncul dari siswa sendiri. Jadi tidak akan ada orang tua protes-protes apapun gitu. Dan kita juga sebagai guru jangan menerima aja sih ya, tapi kita juga menimbang. Oh ya, kalau kancingnya lepas, ya dia harus memasangkan kancing lagi. Bukan, Bu, kalau gitu saya pesan apa aja. Ya jangan diiyain. Ya karena nggak nyambung juga kan. Temennya kancingnya lepas gara-gara dia aja. Milih yang gampang, saya push up aja 5 aja, terus bisa terlepas dari kesalahan dia, tidak. Jadi sesuaikan dengan pelanggaran yang dia lakukan. Tapi mempertimbangkan juga kebutuhan dasar dia, motif dia kenapa sih melakukan pelanggaran ini, itu yang paling penting. Jangan sampai kita mengukur data. Jadi kalau terlambat, ini juga terlambat, tadi saya suruh lari 10 kali, ini terlambat 10 kali juga, ini terlambat 10 kali. Padahal motifnya beda-beda. Ya, satu malam, satu kesiangan karena main HP malam-malam, satu karena ya itu tadi nggak ada duit dan sebagainya. Itu harus digali dulu di situ. Jadi jangan semuanya kurang apa. Karena kan manusia itu ya itu tadi nggak ada yang sama. Secara karakter, secara kebutuhan, secara pikiran itu nggak ada yang sama. Jadi kita juga nggak boleh menyamakan seperti itu gitu loh. Teori ini tidak ada hukuman. Jadi tidak ada level-levelan fisiknya harus level apa? Tidak. Dan itu dari saya memang Membersih kamar mandi ya, memang hukuman edukatif juga sebenarnya tidak diperkenankan. Jadi benar-benar ditanyakan dulu dia kenapa melanggarnya, yaitu nanti pelanggaran yang dia kerja itu diperbaiki dengan sesuai dengan pelanggaran dia. Berarti kerjasama kolaborasi sama orang tuanya supaya anak ini tidak bermain HP sampai malam. Nah, itu solusi langkah-langkahnya itu ya. Jadi kita ke orang tuanya, oh ya ibu, ini anak saudara aku katanya main HP sampai malam, tolong ya juga kerjasamanya, jangan sampai malam ya, jam 9. Anaknya sudah komitmen, sudah ngomong sama saya mau tidur jam 9 malam untuk memperbaiki kesalahan dia hari ini. Yang
terlambat. Dan dia berjanji seperti itu sama saya. Jadi ada kolaborasi juga dengan orang tua. Kalau yang untuk seperti itu kan juga harus diawasi ya, harus dari semua orang tua juga. Nah, ada tanggapan lain, monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapat atau sama seperti tadi permasalahan? Ada lagi? Mungkin jadi anak itu kita lebih merdeka. Artinya kalaupun mereka melakukan kesalahan, berarti kita tanya dulu penyebabnya apa. Mereka juga bisa menentukan solusinya seperti apa untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi itu namanya merdeka belajar ya. Jadi kita semua kembalikan ke keinginan dan kebutuhan siswa. Kita hanya memfasilitasi. Jadi tidak ada lagi yang namanya hukuman atau penghargaan. Tapi mungkin Pak Ade itu ya yang harus kita bahas nanti dengan mungkin para wakil, kemudian nanti juga komunikasi terutama dengan apa? Orang tua. Nah itu yang paling berat itu dengan orang tua ya. Jadi apa ya? Karena mohon maaf yang kita alami juga kan kita komunikasi orang tuanya memang tidak bisa diajak komunikasi juga kita banyak menemukan gitu. Tapi namanya kita pendidik kewajiban kita mengingatkan gitu seperti kita dimotivasi gitu. Ya kewajiban kita memang seperti itu yang ada di lingkungan sekolah. Tapi tidak lepas dari itu ya mudah-mudahan gitu kan dengan kultur merdeka ini tidak terjadi lagi yang namanya apa? Berpusat pada guru gitu ya, jadi yang ini berpusat pada siswa, termasuk di dalam hal budaya positif. Jadi tidak hanya ketika proses belajar mengajar sekolah. Bapak Ibu guru yang hebat, alhamdulillah ya acara dari awal sampai akhir sudah berjalan dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih juga kepada Ibu Fitri yang sudah memfasilitasi kami di sini untuk memahami tentang budaya positif yang baru gitu ya, yang alhamdulillah insya Allah sangat bermanfaat. Sekali lagi alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup acara pada siang hari dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.